Olahraga musim dan ada William. Meski gagal meraih kemenangan, debut Adam Persibek sangat memukau, media Inggris sampai dibuat tak percaya. Sebuah drama kembali terjadi di ajang Piala Presiden 2025. Ya, hal ini lantaran Persib Bandung kembali gagal memetik kemenangan meskipun melawan 10 pemain Dewa United. Bermain di hadapan puluhan ribu para bobotoh, Persib Bandung harus rela berbagi poin dengan Dewa United karena pertandingan berakhir dengan skor 1-1. Tensi tinggi langsung tersaji di awal babak pertama pertandingan Persib melawan Dewa United. Saling jual beli serangan pun digencarkan, meskipun usaha yang digencarkan masih menemui kebuntuan. Pada menit ke-18, Dewa United harus mendapatkan petaka. Ya, wasit asal Uzbekistan, Askar Najavaliev tak ragu mengeluarkan kartu merah setelah Casio menyikut pemain Persib, Zulkifli Lukmansyah. Meski hanya dengan 10 pemain, Dewa United masih mendominasi permainan. Ancaman beberapa kali dilayangkan, tapi Adam Persibek masih tampil solid di bawah mistar gawang Persib. Alex Martin bahkan hampir saja menjebol gawang Persib pada menit ke-38. Untung sundulannya masih bisa diantisipasi Adam Persibek sehingga membuat Persib terhindar dari kebobolan. 5 menit terakhir, Persib mencoba meningkatkan serangan. Sayang, percobaan yang dimotori William Marcilio itu masih gagal membuahkan gol hingga babak pertama selesai. Usai turun minum, Persib makin agresif melancarkan serangan. Sayang, percobaan yang secara bergantian dilakukan William Marcilio dan William Barros masih menemui kebuntuan hingga menit ke-60. Setelah beberapa kali menyerang, gol yang dinanti-nantikan itu pun datang pada menit ke-66. William Marcilio kali ini sukses memperdaya kiper Dewa United Sonny Stevens lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti. Usai memecah kebuntuan, Persib terus menggencarkan serangan. Striker baru Maung Bandung, Ramon Tankue bahkan dimainkan untuk menambah daya gedor di lini pertahanan lawan. Keasikan menyerang, Persib justru kebobolan di menit ke-92. Deddy Kusnandar yang awalnya berusaha menepis tendangan Egy Maulana Fikri, membuat bola justru terkena tangannya sendiri di kotak penalti. Egy yang maju sebagai algojo pun mampu memperdaya Adam Persibek untuk membuat pertandingan berakhir imbang 1-1. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor ini pun tetap bertahan untuk kedua tim. Di sisi lain, kiper anyar Persib Bandung, Adam Persibek, langsung mencuri perhatian di laga debutnya bersama Maung Bandung. Ya, penjaga gawang asal Wales itu tampil tenang dan sigap di bawah mistar, beberapa kali melakukan penyelamatan penting yang menjaga gawang Persib tetap aman. Dengan postur tinggi dan refleks cepat, Persibek sukses meredam ancaman striker Dewa United dan mendapat apresiasi dari pelatih serta supporter. Meski kebobolan lewat titik putih, namun, debut impresif ini menjadi modal berharga baginya untuk terus menjadi andalan di bawah mistar Persib Bandung musim ini. Sebagaimana yang diketahui, Adam Persibek bukanlah kiper sembarangan. Dia merupakan kiper yang sangat berpengalaman di Liga Eropa. Bahkan, kepindahannya ke Persib Bandung beberapa waktu lalu membuat publik Inggris terkejut dan tak menyangka. Lewat artikelnya, East Anglian Daily Times, kepindahan Adam Persibek ini disorot media tersebut. Bahkan, media tersebut cukup dibuat terkejut dengan langkah yang diambil Adam Persibek. Mantan kiper Ipswich Town bergabung ke tim juara Indonesia dalam kepindahan yang mengejutkan. Adam Persibek yang merupakan mantan kiper Ipswich Town, memutuskan melanjutkan karir di luar Eropa. Ia diketahui bergabung dengan klub juara Liga Indonesia, tulis East Anglian Daily Times dalam laporannya. Tentu, ini menjadi tantangan tersendiri bagi Adam Persibek, akankah mampu menjaga tradisi juara yang dijaga oleh kiper sebelum yakni Kevin Mendoza. Menarik dinantikan bagaimana performa kiper jebolan Liga Inggris yang tampil di Liga Indonesia musim depan. Saya tidak pernah menyangka Persib akan melepas sampai 14 pemain. Banyak. Saya tidak pernah menyangka. Karena itu sangat beresiko. Artinya dilepas sedemikian banyak pemain dan merekrut pemain-pemain baru. Ya, dalam arti kata lain, Persib membangun fondasi baru. Kalau membangun fondasi baru means start from zero. Ya dong, ini kan pemain-pemain yang dipilih. Ini saya jujur mengatakannya, ini bukan pemain kaleng-kalengan. Pertama, saya tidak menyangka Persib melepaskan 14 pemain. Kedua, saya tidak menyangka Persib bisa mengontrak pemain-pemain sebagus ini secara individu. Jadi ini pemain-pemain bukan grade A, tapi grade A+. Jadi di atas A. Tapi secara individu, secara tim jika mereka bisa klik, jangan kaget nanti Persib ada lagi di atas. Tapi kalau menurut Bung Binder siapa? Di luar dugaan, keputusan mengejutkan diambil PT Liga Indonesia baru,
Liga 1 jadi Super League dan Liga 2 bertransformasi ke Championship. Secara mengejutkan, PT Liga Indonesia baru resmi mengumumkan perubahan nama dan melakukan rebranding menjadi I-League. Ya, kepastian tersebut disampaikan Direktur Utama PT LIB, Ferry Paulus usai rapat umum pemegang saham RUPS pada Senin kemarin. Ferry Paulus mengatakan bahwa perubahan nama PT LIB menjadi I-League akan mulai diterapkan pada musim 2025-2026. Dirinya menjelaskan bahwa Liga Indonesia sejatinya tetap akan di bawah naungan PT LIB, namun hanya nama brandnya saja yang berubah menjadi I-League. Selain itu, Ferry Paulus juga menyebut Liga 1 dan Liga 2 mengalami perubahan nama untuk musim depan. Liga 1 nantinya akan memiliki nama Super League, sedangkan Liga 2 akan berubah menjadi Championship mulai musim 2025-2026. Produk utama kita adalah BRI Super League dan Pegadaian Championship. I-League ini akan menjadi motor liga profesional di Indonesia yang akan mulai bergulir musim 2025-2026, jelas Ferry Paulus. Selain perubahan nama, sejumlah poin-poin penting pun dihasilkan dalam acara RUPS tersebut, seperti regulasi pemain asing hingga jadwal kompetisi. Untuk Liga 1 atau yang kini menjadi Super League akan memiliki kuota asing sebanyak 11 pemain mulai musim 2025-2026. Namun, dari 11 pemain yang didaftarkan untuk Super League, hanya 8 pemain yang boleh diturunkan dalam sebuah pertandingan. Alami patah tulang rusuk, begini kondisi Ahmad Jufrianto menurut dokter tim Persib Bandung. Sebagaimana yang diketahui, kabar kurang sedap menghampiri Persib Bandung karena bek senior mereka Ahmad Jufrianto mengalami cedera patah tulang rusuk. Ya, cedera itu didapat saat membela Pangeran Biru pada pertandingan perdana kontra Port FC di Piala Presiden 2025. Pada laga yang berakhir dengan kemenangan skor 0-2 untuk Port FC ini. Jupe, sapaan akrabnya, mengalami cedera setelah berduel dengan pemain Port FC, Brian Vargas pada menit ke-6. Setelah mendapatkan pertolongan pertama di lapangan, kemudian dilarikan ke rumah sakit dengan menggunakan ambulans untuk mendapatkan pemeriksaan dan perawatan lanjutan. Dokter tim Persib, Wira Prasetya menerangkan, berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya 2 ruas tulang rusuk sebelah kiri yang patah. Meski begitu, secara umum kondisi pemain bernomor punggung 16 ini dalam keadaan baik. Setelah observasi, Jupe selanjutnya harus menjalani X-ray atau röntgen ulang untuk memastikan tindakan yang harus dilakukan. Jupe dalam kondisi baik, setelah diperiksa lebih lanjut ternyata ada patah tulang rusuk kiri 2 ruas. Saat ini masih menunggu X-ray ulang untuk memastikan dan menentukan tindakan lebih lanjutnya, ungkap Wira Prasetya. Resmi gabung Persib, para bobotoh justru dibuat gagal move on saat Ramon Tankue kenakan seragam Maung Bandung. Sebelum menghadapi Dewa United, pada hari kemarin, pemain asing anyar Persib Bandung, Ramon Tankue akhirnya ikut latihan perdana bersama Persib Bandung. Ya, dilansir dari berbagai sumber, Ramon Tankue tampak memakai jersey biru Persib Bandung. Namun yang cukup menarik perhatian adalah bukan soal kehadirannya, melainkan para bobotoh justru dibuat gagal move on dengan penampilan Ramon Tankue. Ya, hal ini lantaran, sosok Ramon Tankue dianggap para bobotoh seperti gabungan ex Persib Bandung, Ciro Alves dan David da Silva. Para bobotoh menganggap, jika muka Ramon Tankue sedikit ada kemiripan dengan Ciro Alves, sedangkan postur tubuhnya dianggap mirip dengan David da Silva. Sebagaimana yang diketahui, Ciro Alves dan David da Silva secara resmi out dari Persib Bandung, setelah Liga 1 2024-2025 berakhir. Dua Brasil ini memang menjadi idola bobotoh, lantaran performanya yang apik, hingga membawa Persib Bandung back-to-back juara Liga 1. Bersama Persib Bandung, Ciro Alves mencatat 107 pertandingan, 35 gol, 33 assist, 8 kartu kuning, 1 kartu merah, dan 8.620 menit bermain. Sedangkan David da Silva, menorehkan 113 pertandingan, 74 gol, 18 assist, 14 kartu kuning, dan 8.814 menit bermain di Persib Bandung. Sementara itu, Ramon Tankue resmi gabung di Persib Bandung pada Sabtu, 28 Juni 2025. Ya, dilansir dari Transfermarkt, Ramon Tankue merupakan pemain kelahiran Belém, Brasil, 10 September 1998. Pemain berusia 26 tahun ini memiliki postur 1,88 meter dan menempati posisi sebagai penyerang depan tengah. Terakhir, Ramon Tan membela klub Liga 1 Kamboja, Visa HFC, dan meraih gelar top skor musim lalu. Di mana pada musim 2024-2025, ia mencetak 21 gol dan 5 assist dari 28 pertandingan, dalam 2.393 menit bermain. Ramon Tankue dikenal sebagai tipikal striker klasik yang mengandalkan kekuatan fisik, duel udara, dan penyelesaian akhir di kotak penalti.
Hal ini tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi Persib Bandung, yang tak hanya mengandalkan fisik, juga ketepatan dalam eksekusi. Vai ficar de novo assim, bem aqui assim, ó. Protetorzinho, porque vai tirar daqui pra pôr aqui, né, pai? É, uma loucura, moço.